Mulailah. Taib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Masih semangat ya belajarnya ya? Oke. Kurang semangat. Oh, lemes. Kayaknya harus dilatih lagi ya biar semangat ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Ketua kelasnya siapa? Mbak Fia. Bisa bantu dipimpin ya? Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan pembacaan Suratul Fatihah. Semoga pelajaran hari ini berjalan lancar. Al-Fatihah. Amin. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih untuk Mbak Syafia. Oke, Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Oke, Ibu absen ya. Vicky Izzatul Afkarina. Hadir. Hilyatun Nisa. Hadir. Husnul Hasanah Putri Dewi. Hadir. Husnul Khawatim. Yang mana ini? Oke. Intan Permatasari. Oke. Karisma Putri. Hadir. Muhammad Abdurrahim. Oh, izin. Musliatul Faize. Izin. Nur Faiza. Izin. Nurul Wasila. Hadir. Rizkita. Salman Farisi. Siti Nur Afifah. Ke kamar mandi. Syafiatul Maulidiyah. Oh, ini ya ketua kelasnya ya. Halimatus Sa'diyah. Hadir. Muhammad Fazabdu. Hadir, Bu. Muhammad Iqbal. Mana? Oke. Nikmatur Rahmah. Nur Hayati. Reni Safitri. Risma Fernanda. Mana? Tidak kelihatan mukanya saya. Salsabila Nadia. Hadir. Seli Salsabila. Mau ke kamar mandi. Siti Nur Aziza. Yuliati. Muhammad Satria. Kemana? Oh. Alfa ya? Zahwa Sabila. Hadir. Muhammad Misbahus Suduri. Mana? Hadir. Ada yang belum dipanggil? Siapa? Siapa yang belum dipanggil? Enggak ada, sudah ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanya nih, minggu kemarin belajar tentang apa? Boleh Ibu minta satu orang untuk menjelaskan? Oke. Oke. Resiko silakan. Produk lembaga keuangan non-bank, Bu. Oke, ada apa saja? Ada resiko hukum, reputasi, operasional, strategi, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Nah, kalau minggu kemarin sudah membahas tentang jenis-jenis resiko, maka Ibu akan membahas tentang bagaimana kita mengelola resiko pada lembaga keuangan non-bank. Operator. Oke, ini ada dua gambar nih. Gambar apa saja? Pegadaian dan emas. Setelah kalian melihat gambar ini, muncul di benak kalian itu apa? Uang. Wah, sangat pintar ya. Menggadaikan emas, tepat sekali. Oke. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tentang upaya masyarakat dalam mengelola risiko produk lembaga keuangan non-bank.
Nah, harapan Ibu, dengan adanya materi ini, kalian dapat memahami bagaimana pengelolaan risiko, serta dapat menganalisis pengelolaan risiko produk lembaga keuangan non-bank. Apa itu manajemen risiko? Nah, kalau minggu kemarin itu sudah dijelaskan tentang jenis-jenis risiko, maka di sini Ibu akan menjelaskan tentang manajemen risiko. Risiko dulu. Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian terhadap lembaga keuangan non-bank. Nah, lalu bagaimana nih pengelolaannya atau manajemen risiko tersebut? Seperti itu. Pengelolaan dan manajemen risiko adalah serangkaian prosedur yang digunakan untuk mengendalikan atau mengantisipasi terjadinya risiko pada produk lembaga keuangan non-bank. Nah, di sini ada beberapa fungsi nih tentang manajemen risiko. Yang pertama, mengidentifikasi risiko. Nah, contoh, sekolah kita ini misalkan mengadakan acara nih, seperti pentas seni. Nah, otomatis ada hal-hal yang akan terjadi kan? Ada risiko yang akan terjadi. Entah misalkan itu hujan deras, atau listriknya yang mati. Nah, itu kan sudah tahu nih, akan terjadinya risiko. Jadi kita itu harus tahu bagaimana kita mengelola agar risiko itu tidak terjadi. Sehingga acara pentas seni tadi itu tetap berjalan dengan sukses. Yang kedua, menyusun metode pengukuran. Nah, kalau contohnya tadi itu pentas seni, maka seberapa besar nih? Seberapa besar hal buruk atau resiko itu terjadi pada pentas seni tadi. Jadi sudah bisa diukur ya. Kita itu sudah tahu nih, kalau sudah mau terjadi itu, seharusnya kita sudah harus memanajemen resiko. Selanjutnya, memantau pelaksanaan strategi manajemen resiko. Nah, kita ini harus tahu nih, kalau terjadinya risiko, pasti kita harus mengendalikan. Memantau posisi risiko keseluruhan. Kalau tadi kita itu di sekolah kita adanya pentas seni, jadi kita itu harus tahu terlebih dahulu prosedurnya, terus risiko apa yang akan terjadi, terus bagaimana solusinya. Mengkaji ulang. Terus biasa ya, kita harus memantau juga, bisa mengkaji ulang lagi. Pantauan itu bisa dikaji ulang, seperti itu. Terus mengkaji usulan, memberikan rekomendasi, menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko. Jadi harus lengkap nih. Kalau sudah ada akan terjadinya risiko, seharusnya kita itu harus menyampaikan terlebih dahulu sebagai pimpinan. Seperti itu ya. Mengevaluasi akurasi model dan validitas data. Nah, katanya minggu kemarin sudah dibahas ya, jenis-jenis resiko ya. Di sini Ibu hanya sedikit menegaskan tentang jenis-jenis resiko. Ada berapa jenis-jenis resiko? 9. Yang pertama, resiko strategis adalah resiko yang muncul hasil dari keputusan strategi yang salah. Contoh, lembaga jasa keuangan non-bank memilih strategi yang salah, sehingga bisnisnya tidak berkembang atau gagal. Itu ya. Yang kedua, risiko operasional. Risiko operasional adalah bahaya yang dapat terjadi karena proses internal, kayak sistem salah dalam penginputan data, seperti itu. Ibu rasa ini sudah paham semua ya untuk jenis-jenis. Kita langsung ke bagaimana penerapan manajemen resiko. Manajemen resiko itu adalah pengendalian atau antisipasi agar tidak terjadinya suatu kerugian terhadap lembaga jasa keuangan non-bank. Jadi penerapan sendiri, yang pertama itu pengawasan aktif direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawasan Syariah. Direksi sendiri yaitu orang atau sekelompok orang yang dipilih untuk memegang saham serta mengawasi pengelolaan sebuah perusahaan.
Selanjutnya, kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. Jadi kita itu sudah tahu nih, manajemen dalam lembaga jasa keuangan non-bank ini sudah cukup dalam memberikan prosedur. Apa risiko, bagaimana prosedur ketika kita mengantisipasi risiko pada lembaga keuangan non-bank. Selanjutnya, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. Jadi, kita itu harus mengidentifikasi terlebih dahulu. Kalau misalkan tadi contohnya itu kan kayak pentas seni yang ada di sekolah kita kan, kita itu harus tahu risiko apa yang bakal terjadi ketika ada pentas seni, dan bagaimana kita mengelola tersebut. Yang terakhir, sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Kalau dari sistem pengendalian internal ini, termasuk dari dalam perusahaan tersendiri. Bagaimana dia mengelola risiko. Lalu bagaimana cara mengelola risiko produk dalam lembaga keuangan non-bank? Pengelolaan risiko produk lembaga jasa keuangan non-bank merupakan satu hal bagaimana mengelola risiko agar tidak terjadi kerugian di lembaga jasa keuangan non-bank. Nah, cara yang pertama itu ada secara internal, yakni dalam mengelola atau mengendalikan risiko. Nah, sistem pengendalian risiko secara internal ini cara-cara atau aturan yang dibuat di dalam perusahaan tersebut dan memastikan semua berjalan dengan lancar. Jadi, yang namanya pengelolaan, tadi kan kalau pengelolaan itu apa tadi katanya Ibu? Mengidentifikasi risiko. Selanjutnya sistem nah tadi kan ada nih sistem secara internal. Ini nih. Yang pertama, mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan. Maksudnya di sini sistem bisa memikirkan sistem yang ada di perusahaan itu, kita bisa menemukan masalah atau kesalahan yang cepat. Jadi kita itu sudah bisa mendeteksi sendiri. Wah, ini sudah terjadi risiko nih. Kayak gitu ya. Itu sistem pengendalian secara internal. Paham ya? Paham? Kayaknya lemes semua nih. Kita ice breaking dulu ya. Oke. Boleh berdiri semua dulu? Ini kayaknya lemes semua ini. Nah, yang masih kurang semangat ini berdiri semua dulu. Berdiri. Kelihatan ya sama Ibu ya? Kelihatan ya? Jadi instruksinya itu gini. Kita itu berhitung tapi menggunakan gerakan. Tolong diperhatikan ya, anak-anak. Ya, Bu. Jadi gini ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama 4. 4-nya gini ya. 4-nya gini ya. Diperhatikan, 4-nya gini. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Paham ya? Paham? Oke. Bersama-sama ya. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Oke, di sini ada yang berani nggak 1 orang buat pimpin ice breaking? Kalau berani Ibu kasih hadiah loh ya. 1 orang saja, ayo. 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 Diperhatikan ya temannya ya, instruksinya harus bisa membuat teman-temannya semangat. Yo, diperhatikan ya anak-anak.
1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4. Ditambah 4 sama dengan 8. Tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk kembali di tempatnya masing-masing. Hadiahnya nanti ya kalau sudah pulang sekolah ya. Semangat ya. Sudah semangat ya. Kalau tar lagi ada yang gak perhatikan, Ibu jelaskan, Ibu suruh maju lagi ya buat pimpin ice breaking kayak tadi. Nah, kita lanjutkan ya sistem pengendalian risiko secara internal. Yang kedua, kepatuhan level manajemen lembaga jasa keuangan bank terhadap kebijakan dan perundang-undangan. Nah, contohnya itu misal nih, pimpinan dalam perusahaan tersebut itu harus mematuhi aturan yang ada di lembaga tersebut, baik secara internal maupun eksternal. Itu kan ada undang-undang tersendiri nih dalam perusahaan. Ada undang-undang dalam perusahaan, ada undang-undang dari pemerintah. Pintar-pintar ya anak-anaknya Ibu. Terus yang ketiga, kepatuhan dan efektivitas fungsi manajemen risiko. Nah, orang-orang yang bertugas mengelola risiko ini harus benar-benar melakukan tugasnya dengan efektif. Karena apa? Yang namanya resiko itu, halo? Diperhatikan ya anak-anakku yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Kuman tadi, kalau ada yang nggak perhatikan, maka harus maju ya. Kita lagi selesai Ibu jelaskan ya. Nah, jadi yang namanya resiko itu kan kerugian yang tidak diinginkan oleh semua orang. Kalian emang mau nggak dapat kerugian dalam diri kita sendiri? Mau nggak? Enggak kan? Jadi orang yang benar-benar bertugas dalam manajemen resiko itu harus benar-benar paham. Seperti itu ya. Selanjutnya, terjadinya informasi keuangan dan manajemen lengkap dan tepat guna dan tepat waktu. Nah, data dan laporan keuangan, karena resiko tadi itu kan tidak mengenakan ya. Jadi petugas di perusahaan itu harus memberikan informasi yang tepat dan valid. Paham? Paham ya. Selanjutnya, efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan bisnis dan operasional. Nah, dalam bisnis operasional ini, kita itu sebagai karyawan di perusahaan, misalkan kita ini sebagai karyawan nih dalam perusahaan itu, kita itu harus tahu ketika terjadinya risiko, sebelum terjadinya risiko, kita harus tahu. Misalkan kita kerja di perusahaan asuransi ya, terus ada yang mengasuransikan sepeda motornya. Nah, kita sebagai pegawai juga harus tahu, misalkan orang itu layak nggak untuk mengasuransikan sepeda motornya ke perusahaan kita. Paham? Paham ya. Jadi nggak sembarang orang itu bisa mengasuransikan barangnya ke perusahaan asuransi. Jadi petugas itu juga harus tahu ya. Bukan nggak bisa, kita harus tahu yang layak buat diasuransikan itu yang mana, seperti itu. Paham? Kan asuransi itu kan banyak, ada asuransi jiwa, asuransi barang, gitu kan. Terus efektivitas budaya risiko pada organisasi lembaga jasa keuangan non-bank secara menyeluruh. Jadi semua orang yang ada di perusahaan asuransi, karena contohnya tadi perusahaan asuransi, itu harus terbiasa memperhatikan resiko tiap keputusan yang diambil.
Jadi misalkan kita kan tadi sebagai pegawai nih, harus memperhatikan kan, apakah orang tersebut layak nggak buat mengasuransikan barangnya. Seperti itu. Orang itu bisa dianggap layak dari apanya? Oke, terima kasih anak-anak. Jangan lupa bersyukur dan selalu tersenyum atas apa yang terjadi padamu hari ini. Tetap semangat anak-anak ibu yang hebat. Oke, dari penjelasan ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya bertanya, Bu. Tadi itu, Bu. Untuk dianggap layak itu harus seperti apa? Kan kayak gini ya, kalau dianggap layak tidaknya. Seperti itu ya. Kita itu, misalkan, itu asuransi apa? Jiwa ya misalkan ya, asuransi jiwa lah. Asuransi antara, Bu. Nah. Karena kasihan kami. Misalkan asuransi sepeda motor nih, kita harus lihat terlebih dahulu. Karena yang namanya asuransi, itu kita harus memiliki data orang-orang tersebut. Nah, dalam artian, data orang tadi itu kan private nih, tetap ada di perusahaan. Jadi gak kemana-mana, cukup perusahaan yang tahu. Nah, dari data itu kita bisa menganalisis nih, orang ini benar nggak? Misalkan dia punya pengalaman asuransi di A, di perusahaan A misalkan. Terus kita cari akses nih, sekiranya kita bisa mengetahui apakah dia itu pernah melakukan suatu kesalahan sehingga menimbulkan kerugian terhadap perusahaan asuransi tersendiri. Jika tidak, maka itu layak untuk diasuransikan. Dalam partai lain, Bu, ya. Berarti nggak boleh itu ketika mengasuransikan yang kedua kali. Gimana? Kan itu kan tadi kan dilihat layak atau tidaknya kan dari riwayatnya, Bu. Berarti itu yang itu mengasuransikan yang kedua kalinya. Iya, bisa jadi iya. Yang pertama kalau misalkan belum ada masalah, karena kan kita harus cari sendiri. Sudah ya? Ada yang mau ditanyakan? Masa gak ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau gak ada yang mau ditanyakan, enggak kok, saya mungkin marah. Kita berhitung 1 sampai 5 ya. Baik, Bu. Silakan berhitung dari Mbak ini. 2, 3, Ayo yang semangat. 4, 5, 3. Yang satu kumpul dengan yang satu, yang dua kumpul yang dua. 1, 2. Kelompok satu mana? Kelompok satu. Satu. Kelompok dua. 1. Itu sudah dibawa yang 1. 3, kelompok 3. 4, 5. 5. Jangan rame sendiri ya anak-anak. Halo. Halo. Oke, jangan rame-rame ya anak-anak. Ibu kasih waktu 10 menit cukup. Kelompok mana yang belum dapat? 5. 3. 1 ini kelompok berapa? 2. 2 di sini. Ini kelompok berapa? 1 sudah dapat. Ayo jangan rame anak-anak. Kakinya ya diturunin ya. Halo, halo, tolong diperhatikan anak-anak. Halo, jangan ramai sendiri ya. Ibu kasih waktu 10 menit cukup? Gak cukup, 15 menit? Sudah 15 menit ya.
Silakan dikerjakan. Ayo jangan ramai sendiri ya anak-anakku. Ini kan aku membaca, Bu. Ayo baca. Oke, ayo dibaca. Kok kedinginan anak-anakku ya? Oh, gak apa-apa katanya. Ayo dikerjakan anak-anak. Ada yang tidak dipahami? Dibaca ya artikelnya ya. Ada yang kesulitan? Dikerjakan. Ini kelompoknya siapa? Oh, ayo diskusi sama teman-temannya. Jika ada yang kesulitan bisa ditanyakan ya anak-anak. Silakan dibaca ya artikelnya ya. Kenapa? Iya dibaca, mantan apa? Direktur kan? Permisi ya. Ini karena nama orang ini, bukan karena. Nama orang. Ini Bu mau nanya. Iya, Pak. Ini Bu. Bisa ditanyakan ya kalau ada yang kesulitan ya anak-anak. Sudah, anak-anak? Nggak sulit kok kalau kalian belajar. Masalahnya kan dari tadi, Bu. Kan anak-anaknya ibu sudah pinter-pinter. Resiko, jenis resiko itu ada banyak. Bu, jenis resiko itu ada banyak. Ada resi. Ini temannya jawab.
Ya apa nih? Hukum, legislasi, terus pendidikan, pasar. Oh, nggih. Terima kasih ya. Likuiditas itu ya Pak. Yang perusahaan juga ya, apa ya, memenuhi kewajiban. Kalau kredit, ya itu udah hukum, peraturan. Risiko finansial. Sudah? Ya, karena alasannya adalah aku yang baca, aku yang tahu. Aku yang baca. Kenapa? Kok kayak ribut ya? Kenapa? Ini Bu makan tok dari tadi. Kenapa, Mbak? Ditinggal mantannya itu Bu. Fokus dulu ya belajarnya ya. Sayangku sama mantannya itu. Mantan diri dibuang. Dibaca artikelnya ya. Itu sudah selesai. Oh, masih nulis. Gak apa-apa, biar kalian itu bagus tulisannya nanti. Karena dilatih menulis. Sudah ya? Sudah. Kelompok berapa yang sudah? 1. Ya, tunggu yang lain ya. 2 selesai. Yang penting kamu udah kepanasan. Sudah Bu.
Sudah semua berarti ya? Belum. Ya tinggal satu kelompok, ditunggu dulu ya. Sudah semua berarti ya? Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Duduk di kursinya ya. Duduk semua di kursi. Ayo yang masih di bawah, duduk di atas. Iya, karena akan diskusi dengan kelompoknya. Ayo, ayo kembali ke kursinya masing-masing anak-anakku. Ini bahan untuk beta drag barang. Ayo Duduk dengan kelompoknya masing-masing. Sudah, silakan duduk di tempatnya masing-masing sudah. Ya nggak apa-apa, kalau sudah duduk di sama kelompoknya nggak apa-apa. Sama dewanya masing-masing. Kita fokus belajar dulu ya, anak-anak. Siapa yang berani untuk mengutarakan terlebih dahulu? Silakan, kelompok 4. Kelompok 4 silakan. Iya, kelompok berapa itu? Oh 5. Oh iya, kelompok 5 dulu, kelompok 5 dulu. Kelompok 5 dulu. Ya, dia tunggu di sini. Itu yang angkat tangan terlebih dahulu. Ayo di sini. Kelompok berapa? Kelompok 5. 5. Silakan diutarakan jawaban nomor 5. Oke? Didengarkan ya anak-anakku. Halo. Soalnya dibaca dulu. Soal nomor 5, apakah PT Pertamina atau Persero tersebut telah menjalankan manajemen risiko hukum? Berikan alasannya. Jawaban dari kelompok kami, hasil diskusi, Didengarkan. Halo. yaitu belum sepenuhnya karena masih ada keputusan besar yang diambil tanpa pengawasan dan pertimbangan hukum yang baik. Ada Wajar. sanggahan dari yang lain? Bisa diterima ya jawaban dari kelompok? 5. Bisa diterima semua? Oke, silakan duduk. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu ya. Selanjutnya kelompok 4. Mana kelompok 4? Ayo. Ya, sebentar lagi gantian ya. Saya hilang, bu kayak ini. Oh iya, ini mungkin. Bentar lagi ya. Halo anak-anak, diperhatikan. Kalau ini selanjutnya kelompok 4. Soal nomor 4 dibaca dulu, baru jawabannya. Soal nomor 4. Perhatikan teman-teman. Jangan sampai Apa yang akan kalian lakukan jika kalian menjadi karyawan di PT Pertamina Persero? Persero. Persero. Jawabannya di sini ialah saya akan bekerja dengan jujur, mematuhi peraturan dan selalu mempertimbangkan risiko hukum sebelum mengambil keputusan penting. Kayak gini, Bu. Gimana, Bu? Berarti Mbak Yuliatin ini jiwa kepemimpinannya dia menerapkan kejujuran ya. Oh, sangat bagus. Oke, silakan duduk. Terima kasih ya. Kelompok berapa? Oh, 1 dulu, barusan 1. Ayo, silakan. Kelompok 1. Ini bagian calon-calon pemimpin semua ya nanti ya. amin, 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 amin. Amin. Ini pemimpinnya Oke, kelompok berapa tadi? 1 ya? Nomor 1, Bu. Silahkan dibaca soalnya, lalu utarakan jawabannya. Nomor 1 itu Ada adalah temannya ya, biar diperhatikan. Halo, diperhatikan anak-anak. nomor 1 yaitu analisis berita di atas, Bu. Ya, silakan. Jawabannya kan, Bu? Iya.
Yaitu kasus ini berkaitan Cantik ya. dengan dugaan korupsi yang melibatkan mantan Direktur Utama PT Pertamina pada tahun 2009 yang menyebabkan kerugian besar bagi Pertamina baik dari finansial maupun reputasi karena diduga tidak melalui proses tata kelola manajemen risiko dan kepatuhan yang baik, Bu. Oke, berarti dari direktur tadi yang sudah mengalami kerugian besar di perusahaan menimbulkan beberapa karyawan dan perusahaan sendiri. Paham ya? Nah, ayo kelompok 2. Boleh, terima kasih ya. Udah cantik, pinter lagi ya. Di sini ya. Di sini. Tepuk tangan. Kenapa? Hadap ke depan. Hadap ke depan. Harap diam teman-teman ya. Dengerin ya. Halo. Didengarkan ya. Nah, soal yang nomor 2 itu berdasarkan analisis yang kalian lakukan termasuk jenis risiko apa? Yaitu jenis risiko dari cerita di atas itu termasuk risiko hukum dan risiko operasional. Karena kesalahan dalam mencatatnya ya. Kan cuma dituduh gitu. Bukan kenyataan gitu. Oke, sudah pintar ya, sangat bagus sekali. Ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Paham semua. Oke, tinggal kelompok apa yang belum? Kelompok 3 ya. Ayo silahkan kelompok 3. Bagaimana perusahaan tersebut mengelola resiko? Yang pertama adalah resiko hukum. Meskipun dia sangat berprestasi, tapi perusahaan tetap memberikan sanksi berupa hukuman karena sudah dicurigai tercium kasus korupsi yang dilakukan oleh Karen. Oke, ada pendapat lain? Terima kasih. Sudah, berarti kesimpulan dari tadi yang kalian utarakan semua jawaban, kita harus ketika kita menjadi pemimpin, kita harus lebih berhati-hati dan lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan. Oke. Kalau sudah selesai, Ibu punya kuis nih. Linknya sudah Ibu kirim di grup. Silakan dibuka ya. Di grup Ibu sudah kirim. Loh, sebentar ya. Oh iya, bentar. Ibu kirim dulu ya. Mohon maaf. Sebentar ya. Sebentar ya. Ini sepertinya trouble ya jaringannya ya. Oke, sudah dikirim. Silahkan bergabung dengan link yang sudah Ibu kirim. Andi, Bu. Nanti hotspot. Aku gak masuk syuting. Sini tak syuting. Reni. Boleh Ibu minta satu orang untuk maju ke depan, bantu Ibu untuk membantu. Mr. Sally.
Operator. Operator. Sebentar ya. Sudah bergabung semua? Belum. Sudah semua? Sudah ya, kita mulai ya. Baik, Bu. Jangan lupa baca basmalah dulu ya. Kalau tadi diperhatikan Ibu atau menjelaskan, pasti bisa nih semua jawabannya. Sudah? Sudah semua? Ini trouble di Ibu soalnya. Jadi yang masuk cuma 3 di sini. Nggak sulit kok kalau kalian mendengarkan apa yang Ibu jelaskan tadi. Gak sulit, Bu. Iya, nggak sulit. Saya betul semua.
Sudah ya? 1, 2, 3. Sudah, Bu. Oke, selamat untuk pemenang 3 orang. Yang pertama Risma W. Terus yang kedua MBR ini siapa? MBR. MBR ini siapa? Misbah. Loh. Oh, Mbak Salsabila. Terus yang ketiga Zahwa. Ya, tepuk tangan untuk 3 orang yang sudah menyelesaikan. Boleh Ibu minta yang juara 2 untuk menyimpulkan apa yang telah Ibu jelaskan tadi. Oke. Silakan Mbak Salsabila. Bentar, Bu. Jadi di situ kesimpulannya sebagaimana penerapan manajemen risiko dalam LKNB yakni ada dari pengawasan aktif direksi Dewan Komisaris atau yang setara dari LKNB. Ya, seperti itu, Bu. Kayaknya masih lemes.